Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke praktikum simulasi komputer ya. Di sini untuk praktikum simulasi komputer pertemuan keempat, yaitu modul tentang running arena. Untuk modul running arena ini nanti bakal dijelasin beberapa ada tambahan ya, kayak misal untuk distribusinya, bagaimana cara memasukkan distribusinya, terus nanti distribusi yang di expression kemarin itu kan kemarin masih pakai konstan dan lain sebagainya kan. Nah oke, terus nanti ada juga untuk tambahan animasi. Jadi untuk simulasi yang kemarin di modul sebelumnya kan baru modelnya aja, dan di sini nanti ada contoh animasinya. Oke, kita langsung aja ya. Nah di sini nanti akan dicontohin model sistem sederhana dari dari Simeru ya. Simeru secara sistem sederhana aja ya. Oke, lanjut. Langsung aja ya ke kita pertama bikin modelnya dulu. Pertama pasti kita bikin crate. Nah di sini crate kita ganti namanya dulu ya, misal kedatangan mahasiswa. Nah terus di sini kan kita pakai data yang udah di fitting kan, data yang udah kita ambil. Nah untuk data waktu antar kedatangan ini aku rasa ya kalian udah pernah ngambil data juga untuk waktu antar kedatangan, kayak misal di reset operasi mungkin ya dulu ya. Nah itu udah tahu ngambil datanya gimana kan caranya. Nah kalau nanti misal konsumen pertama datang nanti di jam berapa sampai jam berapa, terus nanti tinggal dihitung terus dihitung itu berapa menit waktu antar kedatangan dengan konsumen kedua dan seterusnya gitu ya. Nah itu untuk pengambilan datanya. Nah ini di sini untuk satuannya, kalau yang data punya aku menit, ini aku udah ada datanya cuma belum tak fitting. Nah di sini kita fitting data dulu. Kita ke input analyzer kayak yang kemarin fitting data sebelumnya. Kita langsung cari filenya. Di sini kedatangan kita open. Nah, kita fit all. Nah yang dipakai ini sebenarnya cuma yang expression ini aja. Nah tinggal di blok, di copy, terus masukin ke sini, di paste di expressionnya. Satuannya menit udah, terus ini entities per arrival itu kedatangan ada berapa gitu ya. Nanti kalau punya aku ini masih contoh sederhananya, jadi cuma satu aja ya entities per arrivalnya. Terus di OK, terus tambahin selanjutnya assign. Desain ini kita tambahin nanti kan untuk di animasinya ada entity picture-nya. Itu berupa misal contohnya picture woman, kita oke. Terus kedatangan mahasiswa itu pertama kali datang itu kemana sih? Nah di situ kan kalau misal di Simeru kan pasti ada pintu masuk. Nah di situ kita tambahin station pintu masuk. Nah station kita ganti pintu masuk, station name, pintu masuk. Nah untuk station name sekalian kita ganti aja pintu masuk, biar nanti di animasinya lebih gampang, karena nanti kita bakal nyari station mana aja sih yang bakal dipakai. Nah station pintu masuk dan lain sebagainya, jadi langsung dinamain aja, jangan cuma station 1 nanti bingung, wah station 1 ini yang mana, pintu masuk atau apa. Nah biar nggak bingung sekalian diganti aja. Terus oke. Setelah dari pintu masuk, terus kan kita ada 2 server nih di contoh kasus yang kali ini, yaitu ada server administrasi dan server peminjaman ruang. Berarti di situ ada 2 pilihan. Berarti pakai decide. Nah decide di sini ada 2 pilihan, tetapi mau tak tambahin 1 pilihan lagi karena kemungkinan yang umum terjadi di sistem realnya itu
ada satu lagi kemungkinan. Jadi kalau misal mahasiswa datang terus nggak jadi ngantri, nggak jadi masuk, nggak jadi ke servernya gitu, maksudnya contoh realnya misal kayak aku datang ke Semeru, aduh kok rame banget, udahlah besok lagi lah, besok aja, nunggu sepi atau gimana. Nah itu kan berarti cuma datang tapi nggak masuk ke sistem antriannya. Nah itu jadi tak masukin ke pilihan di set ini. Berarti langsung ke dispose nanti kalau kayak gitu. Oke, kita tambah dulu. Pokoknya kalau kalian bikin model simulasi, kalian juga pertimbangkan kemungkinan-kemungkinan umum yang terjadi biar sesuai dengan sistem realnya. Terus dari di set ini kita tentuin. Nah untuk data di set ini kalian nentuinnya kan, misal kalau punya aku kan ada 3 kemungkinan tadi kan, berarti kemungkinan yang ke server peminjaman ruang, server admin, sama nggak jadi ngantri. Nah itu nanti resource yang datang, mahasiswa yang datang ada berapa orang, misal dalam pengambilan data ada 100 orang, nanti yang ke server peminjaman ruang ada berapa orang dibandingin sama data keseluruhannya kan tadi 100 orang, misal ya misal 30 orang lah yang ke server peminjaman ruang. Nah itu 30 per 100 kali 100%. Nah itu kan udah tahu kan kalian caranya. Nah terus di sini kita add aja, misal di sini untuk yang pertama peminjaman ruang dulu, kemungkinannya ya 50%, nggak apa-apa. Terus yang kedua administrasi 30%, sisanya yang mahasiswa cuma datang langsung pergi. Nah oke, terus habis dari pintu masuk pasti kita menuju ke servernya. Nah menuju ke servernya kita pakai root untuk menghubungkan. Nah di sini root, kita kasih root. Nah untuk root yang satu lagi yang mahasiswa cuma datang tapi langsung pergi, nah itu nanti langsung ke dispose, ke pintu keluar langsung yang root ini. Oke, kita hubungin dulu. Oh ya, ini jangan sampai salah ya nih ngehubunginya. Nanti kalau misal ini kan ada 50%, 30%, ini yang atas berarti 50% kemungkinannya. Misal tadi kan yang ditentuin 50% kemungkinan ke station ruang kan. Nah, berarti ini kita bikin station ruang di sini. Peminjaman ruang maksudnya. Nah, singkat aja ruang. Nah, station peminjaman ruang. Terus syaratnya kita rubah sekalian, misal 10 detik. 10 detik ke station ruang. Nah, biar gampang tadi kan station name-nya langsung diganti. Nah, oke. Terus route yang kedua ke station administrasi. Udah disingkat aja lah ya, station administrasi. Kita route-nya langsung diganti aja, misal 12 detik. Ini udah station administrasi. Oke. Nah terus di setiap station ini pastikan ada prosesnya kan. Nah kalau misal dalam station ini ada prosesnya, kita tinggal tambahin basic proses, kan ada proses pelayanannya. Nah tinggal yang satunya lagi kita tambahin, kan ada proses pelayanan juga kan. Nah kita punya bayangin aja ya di logika gitu kan ada prosesnya, berarti kita kasih proses. Nah di proses ini kita juga perlu ngambil data. Misal kalau misal besok kalian ngambil data itu di misal di proses
pelayanan peminjaman ruang. Mahasiswa ini dilayani berapa menit sih, catat. Terus mahasiswa selanjutnya berapa menit, catat. Pokoknya dicatat semua. Kalau udah nanti kita fitting data juga, terus nanti dimasukin di express-nya. Kita pakai sesi delay release karena nanti kan ada antrian, terus ada nunggu juga kan, delay. Terus habis itu kalau prosesnya udah selesai, dirilis dari proses tersebut, atau ya keluar dari proses tersebut. Terus kita tambah resource-nya kita ada 2. Kenapa ada 2? Karena dalam proses tersebut yang terlibat ada 2. Pertama karyawan, di situ kan server ruang ya, berarti karyawan ruang. Terus yang kedua mahasiswa yang ngurus peminjaman ruang, berarti mahasiswa ruang, disingkat aja. Terus kita ekspresinya, unitnya jangan lupa non value edit karena tidak ada nilai tambah setelah proses selesai. Karena ya mahasiswanya cuma 1, nggak jadi 2 mahasiswa kan. Terus ekspresinya kita fitting data lagi untuk ke bagian peminjaman ruang tadi ya. Text file ruang. Oke, fitting. Nah, expressionnya tinggal dipaste. Oke. Terus untuk proses selanjutnya sama, pakai sesi delay release. Resource-nya juga ada 2, karyawan admin, satunya resource mahasiswa admin yang dilayani di server administrasi. Expression menit non value edit. Oke. Terus kita input analyzer, fitting data lagi. Nah, kita open. Oke. Kita copy ya. Tinggal dipaste. Oke, udah jadi. Terus habis proses ini selesai, pasti langsung ke pintu keluar. Nah, dari pintu keluar tersebut penghubungnya pakai root. Kita hubungnya pakai root. Satunya juga. Nah, dari root ini kita bikin station pintu keluar. Nah, pintu keluar, station name-nya jangan lupa dirubah. Pintu keluar. Nah, ini di sini misal 10 detik kayak tadi ya. Station name-nya pintu keluar. Oke. Terus ini 12 misal. Udah. Terus ke pintu keluar. Oke, sama tadi yang root 3 kan langsung keluar kan. Ini 0 detik aja karena nggak masuk ke sistem juga, langsung keluarkan di pintunya, berarti kita pintu keluar. Oke. Udah keluar berarti dispose selesai. Oke, nah kalau udah gini, oh ya ini ada tanda garis ini, itu artinya ada antrian queue, ada antriannya. Terus bisa kita coba run dulu. Kalau misal modelnya udah jadi, kita lanjut ke animasi. Oke, jadi terus nah di sini kan ada antriannya kan nih kelihatan. Nah,
Nah, di situ ada antriannya. Nah, itu ada berapa orang yang antri bisa kelihatan. Udah, kita langsung lanjut ke materi animasi. Di materi animasi yang perlu disiapkan pertama yaitu template untuk layout areanya, yaitu stasiun kerja dan lain sebagainya. Kalau misal aku bikinnya pakai Visio, soalnya biar lebih gampang, nanti tinggal dimasukin ke arena. Kalau misal kalian mau kreatif ya bisa bikin pakai yang lain, atau mungkin bikin di arena langsung juga bisa. Nih pakai ini ada box, ini ada polyline, line dan sebagainya, nanti bisa kalian bikin kalau misal mau langsung di arenanya. Cuma ya agak ribet. Kalau aku mending pakai Visio karena ada template kursi, terus ya kayak di kantor-kantor gitulah. Dah, insya Allah udah templatenya semua. Nah, dari template Semeru tinggal dimasukin ke arena. Kalau udah, tinggal di ini ukurannya disesuaiin aja. Nah, misal segini kan. Nah, kalau templatenya ada jadi, kita lanjut ke penentuan stasiun kerjanya, penentuan stasiunnya. Yang pertama, untuk penentuan stationnya kita klik ini station, logo ini, terus kita tentuin misal stasiun kerja yang administrasi tadi itu ya, bagian pelayanan administrasi di sini misal. Terus ini lanjut ke stasiun pintu keluar misal di sini. Terus bagian pintu masuk misal di sini. Terus bagian pelayanan peminjaman ruang misal di sini. Nah, udah semua kan stasiunnya. Terus kalau misal stasiunnya ada semua, kita tinggal tentuin route-nya atau routingnya nanti kemananya. Kan di modelnya di sini kan dari pintu masuk bisa ke server ruang atau administrasi. Nah, tinggal kita pasang. Nah, ini yang ke server ruang, ke station ruang. Terus di pintu masuk ada yang ke station apa ini namanya, administrasi. Terus kita tentuin route-nya lagi dari sini ke pintu keluar. Ini tinggal dihubung-hubungin aja sebenarnya. Nah, kalau udah dihubung bentar, kurang satu. Nah, ini kan udah dihubungin semua. Terus nah, ini queue-nya yang garis ini, antriannya kita sesuaiin. Antriannya ada di mana. Nah, tinggal ditarik dari yang di atas proses tadi. Terus kita sesuaiin. Ini juga satu lagi. Sesuaiin. Nah, udah tuh. Kalau udah, terus langkah selanjutnya kita nentuin resource-nya yang tadi, orang-orangannya itu. Nah, misal yang pertama, untuk nentuin resource-nya tadi bisa diklik yang ini. Nah, ini resource, diklik, terus kita tentuin mau resource yang mana, misal karyawan administrasi. Nah, di sini ada idle, busy, inactive, violet. Nah, di situ kalian bisa, kalau misal idle nanti kayak apa sih orangnya, misalkan cuma berdiri kan contohnya. Kalau misal idle di sini, nah misal yang kuning ini ya. Nah, tinggal di klik idle-nya sama diklik ini logonya yang orang berdiri itu. Nah, terus ini klik yang panah. Terus kalau busy misal kan berarti lagi ngelayanin, misal inilah contohnya. Busy udah. Nah, oke. Nah, terus tinggal kita oke. Bagian administrasi tadi kan di sini. Nah, udah masukin sini.
Nanti kalian pokoknya bikin sekreatif mungkin. Ini kan masih contoh sederhananya kan. Nah, ada. Terus resource lainnya juga kita bikin lagi. Karyawan ruang misal. Karyawan ruang misal yang ini, pakai yang hijau. Nah, terus kita oke. Nah, terus selanjutnya yang mahasiswa tadi tuh. Untuk mahasiswa. Oh ya, untuk mahasiswa kan kalau misal lagi idle itu kan berarti kan prosesnya, maksudnya prosesnya lagi idle, nggak dilayanin, nggak terjadi proses, berarti kan itu nanti untuk tempat mahasiswanya kan ada di depan mejanya yang karyawan administrasi tadi. Kalau misal nggak ada pelayanan atau nggak ada proses, berarti kan tempat itu kosong, nggak ada mahasiswanya kan. Nah, kita bisa kosongin tempat itu dengan, nah di sini tambahin gambar, kita bisa add. Nah, karena kosong, yaudah ini jadi kosongan doang. Tapi kalau misal kalian mau ngedit misal ada gambar mahasiswa lagi duduk atau ngapain, nah ini kalian bisa klik 2 kali yang tadi itu, terus ini kalian di sini, nah ini ada shape-nya, bisa kalian bikin sendiri. Nah, kita pakai yang kosong, terus tinggal dipindahin yang BC ini. Oh ya, kita sesuaiin sama yang entity picture di awal juga. Untuk mahasiswa kan tadi pakai woman. Nah, kalau woman pakai yang merah ini. Tinggal diklik, dipindahin. Nah, people woman, terus oke. Ini no aja. Nah, klik ini administrasi ya. Di sini. Nah, kosong ini kan karena pas nggak ada proses pelayanan antara karyawan dan mahasiswanya, pasti tempat ini kosong. Tapi kalau di sini kan pasti ada karyawannya kan, tetap duduk atau berdiri atau ngapain. Nah, terus lanjut ke research selanjutnya, mahasiswa sama mahasiswa ruang idle, tambahin kosongan aja. BC, saat BC yang merah tadi. Nah, oke, ini no, nggak bisa di save, nggak apa-apa. Nah, udah kan. Nah, tadi kan berarti udah semua dari station udah ditentuin, route, terus antrian sama ini apa resource-nya udah ditentuin semua. Oh ya, kalau misal ini kan baru contoh sederhananya kan. Kalau misal kalian besok di sistem realnya, atau mungkin nanti ada tugas besar atau apa, kalian disuruh bikin tugas itu, kalau misal lebih kompleks nanti bisa animasinya kayak misal di sini kan, kalau di sistem realnya kan nggak mungkin cuma satu orang yang datang kan, maksudnya ya pasti ada yang 2 orang, satu cuma nemenin, satunya ke server misal mau minjem ruang, nah satunya mungkin cuma duduk atau ngapain, atau mungkin ikut tapi nggak ikut masuk ke prosesnya, maksudnya cuma nunggu di deketnya atau mungkin gimana. Nah itu nanti bisa dibikin. Nah, misal contohnya kalau misal duduk, nah itu di modelnya orang datang berdua, terus nanti di seperet, dipisahin, satunya duduk, satunya ke servernya untuk dilayani. Nah itu nanti kalau misal kompleks bisa kayak gitu. Ini untuk contoh sederhananya aja. Terus kalau udah selesai semua ditentuin, kita coba run ya, nanti gimana hasilnya, apakah jadi apa enggak. Kita coba run. Bentar, arenanya agak error. Nah, kita run lagi. Nah, di situ, nah kan di sini kan, nah ini kalau pas dilayanin nih kayak misal di administrasi kan, nah nih pas di administrasi idle berarti, nah ini pas dilayani di administrasi yang kuning. Itu yang kuning nggak ada pelayanan. Nah tuh pas dilayanin. Terus coba kita cepetin untuk
biar kelihatan antriannya. Nah, untuk antriannya di tempat duduk itu, nah ada berapa orang antri kan bisa kelihatan. Nah, itu nanti bisa disesuaikan sendiri ya. Nah, pokoknya kalau dalam simulasi itu kalau bisa sedetail mungkin kalian bikin. Kalau misal kayak apa ya kayak tadi misal contohnya ada 2 orang datang, satu cuma nemenin terus duduk, satunya ke server. Nah, itu kan pakai speret. Terus misal yang datang 3 orang, nah itu berarti bisa di speret juga. Nah, pokoknya gitu, harus sedetail mungkin kalau bisa biar seperti sistem realnya. Terus atau mungkin nanti apalagi ya, banyak kemungkinan pokoknya, tapi ya itu kemungkinan umum aja yang tadi tak masukin, kayak misal mahasiswa datang terus nggak jadi kan, nah itu terus keluar. Nah, itu kemungkinan umum yang tak masukin tadi. Mungkin itu aja untuk praktikum kali ini. Terus nanti ada materi untuk run setup, nanti dijelasin di video terpisah. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.